Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Latifah, NIM 1911306021, Prodi PGMI 1 semester 3. Sini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Batang berfungsi untuk pengangkut air dari akar ke daun. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan nitrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepaskan ke udara. Faktor lingkungan yang mempengaruhi fotosintesis. 1. Temperatur. Temperatur optimum fotosintesis sekitar 28-30 derajat Celcius. 2. Intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin tinggi pula aktivitas fotosintesis. 3. Kandungan air dalam tanah. Kurangnya kapasitas air dalam tanah akan memperlambat pertumbuhan tumbuhan. 4. Kandungan mineral dalam tanah. Tumbuhan yang hidup pada lahan yang kekurangan mineral dan air akan mengalami klorosis atau penghambatan pembentukan klorofil sehingga daun berwarna pucat. 5. Kandungan karbon dioksida di udara. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dapat meningkatkan laju fotosintesis beberapa tumbuhan hingga 2 kali lebih cepat. Kandungan oksigen. Kurangnya kandungan oksigen di udara dan dalam tanah akan memperlambat respirasi dalam tubuh tumbuhan. Rendahnya respirasi akan mengakibatkan rendahnya penyediaan energi. Hal ini menyebabkan aktivitas metabolisme terlambat, khususnya fotosintesis. Reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Proses reaksi terang fotosintesis diawali dengan penangkapan energi cahaya oleh klorofil. Energi cahaya kemudian dipakai untuk reaksi fotolisis air serta fotofosforilasi baik jalur siklik maupun non-siklik. Reaksi pertama, fotofosforilasi non-siklik. Komponen yang terlibat dalam fosforilasi non-siklik adalah 1. Cahaya sebagai sumber energi foton. 2. Fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya. Dari 2 jenis fotosistem. Fotosistem 1 atau P700 mampu menyerap energi cahaya matahari dan dengan panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 atau P680 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. 3. Akseptor elektron. 4. ADP. 5. NADP. 6. Air atau H2O. Proses diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap fotosistem 2 atau P680, khususnya cahaya merah, biru, nila. Selanjutnya, energi foton dari cahaya
akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap akseptor primer. Proses pelepasan elektron disebut sebagai fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kembali pada elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat plastoquinone, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Pada saat melewati transport elektron terjadi fotofosforilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan ATP. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap akseptor primer. Berikutnya akan dipindahkan menuju ke ferredoksin dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada P700 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680 sehingga tidak fotosintesis air. Hasil dari reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya, ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping fotosintesis. Reaksi kedua, fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi siklik biasanya terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fosforilasi siklik diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron tereksitasi kemudian akan ditangkap akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transport elektron. Pada transport elektron terjadi fotofosforilasi sehingga terbentuk ATP dari ADP. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisasi air, sehingga pada fosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH, seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transfer elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Hasil dari fosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis: 1. Tempat tilakoid untuk grana atau tumpukan tilakoid. 2. Bahan air H2O, cahaya dan klorofil. 3. Hasil oksigen atau O2, ATP dan NADPH. Reaksi gelap sering juga disebut sebagai siklus Kelvin, merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Proses diawali dari molekul CO2 atau dengan jumlah 6 molekul untuk membuat 1 molekul glukosa dari udara masuk yang akan berikatan ribosa 1,5 bifosfat. Dengan bantuan Rubisco akan membentuk 6 senyawa C6 yang labil yang kemudian pecah menjadi 12 molekul senyawa 3 asam fosfogliserat. Kemudian fosfogliserat dengan bantuan ATP mereduksi 1P menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 12 molekul. Berikutnya, ion NADPH melepaskan ion H+ menjadi NADP+ untuk mereduksi 1,3 bifosfogliserat, mengalami proses reduksi menjadi senyawa fosfogliserat
Dehid sebanyak 12 molekul. Sebanyak 10 molekul fosfogliserdehid akan diubah menjadi RUBP yang digunakan pada proses selanjutnya. Sementara 2 molekul yang tersisa akan disintesis menjadi glukosa. Kesimpulan reaksi gelap fotosintesis: 1. Tempat stroma. 2. Bahan ATP, NADPH, dan CO2. Hasil glukosa C6H12O6, ADP, dan NADP. Spektrum cahaya pada fotosintesis. Spektrum cahaya adalah penamaan warna cahaya berdasarkan pada frekuensi dan panjang gelombang cahaya. Spektrum pada tanaman lebih banyak menyerap sinar warna biru dengan panjang gelombang antara 440 sampai 470 nanometer dan sinar berwarna merah antara 640 sampai 660 nanometer. Spektrum warna inilah yang paling efektif bagi klorofil untuk melakukan fotosintesis. Pigmen pada fotosintesis. 1. Pigmen klorofil. Di alam terdapat 9 jenis klorofil, yaitu klorofil A, B, C, D, E, bakterioklorofil A, bakterioklorofil B, chlorabium, klorofil 650, dan chlorabium. Klorofil pada tanaman berpembuluh, lumut, dan alga terdapat dalam kloropas atau tilakoid. 2. Pigmen karotenoid merupakan senyawa hidrokarbon yang terdistribusi dalam tanaman dengan kisaran warna kuning orange. 3. Pigmen vicobilin. Pigmen ini dapat berubah bili protein merah atau vicoerythrin dan bili protein biru vicoisyanin. Kloroplas adalah sebuah organ pada sel yang hanya terdapat di dalam tumbuhan. Kloroplas ini berfungsi sebagai berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas ini merupakan organel yang memiliki membran ganda. Kloroplas sendiri terdapat pada hampir semua jenis tumbuhan, namun tidak umum dalam semua sel. Klorofil adalah zat hijau daun yang pasti dimiliki tiap tumbuhan hijau. Klorofil merupakan salah satu bahan utama untuk proses fotosintesis. Setelah mendapatkan klorofil dan cahaya matahari, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Fotosistem merupakan tahap pertama dari proses fotosintesis. Ketika klorofil menyerap energi foton dari cahaya, elektron pada klorofil akan terlepas ke orbit luar atau tereksitasi. Fotosistem. Fotosistem ada dua macam, yaitu 1. Fotosistem 1. Di dalam fotosistem 1, terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi dari fotosistem 1, dinamakan P700. Disebut demikian karena sangat baik menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. 2. Fotosistem 2. Di dalam fotosistem 2, terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi fotosistem 2 dan dinamakan P680 karena sangat baik menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Aliran elektron. Terdapat dua kemungkinan aliran elektron dalam fotosistem, yaitu aliran elektron non-siklik atau linear dan aliran elektron siklik. 1. Aliran elektron non-siklik dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Tujuan dari aliran elektron non-siklik atau linear yaitu untuk menghasilkan ATP dan NADPH. 2. Aliran elektron siklik berfungsi untuk menghasilkan ATP.